الحمد لله رب العالمين ولا عقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Ikhwan dan akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita diizinkan Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pembahasan kita dengan kitab Fiqh Haidi wan Nifas, fikih tentang haid dan nifas, wa dima' at-tabi'iyyah lin-nisa, serta darah yang merupakan kebiasaan wanita. Dan telah kita bahas bahagian dari pasal yang kedua dari kitab ini, dari 7 buah pasal yang ada dalam kitab, yaitu tentang pasal seputar waktu haid atau usia haid dan lamanya haid. Dan pembahasan yang terakhir yang kita dapatkan adalah bahwa tidak ada batas usia minimal ataupun maksimal wanita mengalami haid. Yang ada hanyalah bahwa kebiasaan wanita adalah usia 12 tahun dan sampai 50 tahun itu mengalami haid. Tetapi wanita yang kurang dari usia 12 tahun atau lebih dari 50 tahun mungkin mengalami haid. Dan jika mengalami haid, maka hukumnya adalah hukum wanita haid. Demikian pula lamanya waktu haid. Yang benar dari pendapat para ulama, tidak ada batasan waktu terendah serta waktu terlama keadaan haid itu, atau waktu keluarnya darah bagi wanita setiap kali haid. Dan karena itu hukum asal dalam masalah ini bahwa selama dia adalah darah haid, maka yang berlaku adalah hukum haid, ya. Dan pendapat ini adalah pendapat yang paling kuat di antara pendapat para ulama, dan disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala bahwa dia juga adalah pendapat yang aqrabu fahman wa idrakan wa aisaru amalan wa tatbiqa. Dia adalah pendapat yang lebih mudah difahami dan lebih dapat dicerna dan lebih mudah diamalkan dan diterapkan, ya. Dan belum lagi bahwa pendapat ini, kata beliau, sesuai dengan kaidah-kaidah syariat yang menunjukkan kepada kita kemudahan dinul Islam, bahwa al-Islam dibangun di atas al-yusr was-suhulah, yaitu kemudahan dan kelapangan. Allah berfirman, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj," dan tidaklah Allah menjadikan dalam agama ini dari kesempitan dalam soal haji. Juga Nabi bersabda, "Inna ad-dina yusrun," sesungguhnya agama ini adalah mudah. "Wa la yusadda hadha ad-din illa ahadun illa ghalabah." Wa la yusadda hadha ad-din illa ahadun illa ghalabahu. Dan tidaklah seseorang memaksakan agama ini kecuali dia akan kepayahan dan terkalahkan. Dan Nabi mengatakan, yassiru wala tu'assiru, mudahkanlah dan janganlah menyusahkan. Ini pembahasan kita yang terakhir, dan dengan ini telah kita ingatkan kembali pembahasan itu. Kita masuk kepada judul baru, masih pada pasal yang kedua, yaitu haidul hamil. Haidul hamil, haidnya wanita yang sedang hamil. Haidnya wanita yang sedang hamil. Nah, ini suatu permasalahan juga yang cukup panjang dibahas oleh para ulama dalam kitab-kitab fikih mereka, ya. Kesimpulannya adalah, atau gambaran permasalahannya adalah bahwa kita tahu wanita secara alamiah, secara rutin dalam keadaan normal mengalami haid sekali dalam sebulan, ya. Nah, jika haid itu berhenti, maka terkadang itu adalah pertanda bahwa wanita tersebut sedang hamil, ya. Nah, kemudian terjadi kasus di mana seorang wanita yang sedang dalam keadaan hamil ternyata dia mengeluarkan darah. Nah, darah ini ada dua keadaan.
Keadaan pertama, darah tersebut keluar seperti sifat darah haid, dalam waktu seperti waktu haid pula. Misalnya sebelum hamil, sebelum kehamilan, sang wanita mengalami haid di awal bulan. Awal bulan maksudnya awal bulan Hijriah, ya, awal bulan secara rutin selama 7 hari, ya. Kemudian dia hamil pada bulan ini atau positif setelah pengukuran dengan alat uji tes kehamilan atau pemeriksaan dari dokter, didapatkan bahwa wanita tersebut sedang hamil. Namun ternyata pada awal bulan itu juga dia tetap mengeluarkan darah. Ini keadaan pertama, keadaan bahwa darah wanita adalah darah haid yang keluar dengan sifat darah haid dan waktu darah haid. Bagaimana hukumnya ini? Keadaan pertama. Keadaan yang kedua, bahwa wanita tersebut setelah hamil darah terhenti, tetapi pada beberapa waktu dari kehamilan, pada beberapa bulan di antara bulan-bulan kehamilan, keluar darah, ya. Imma sifatnya seperti sifat darah haid, tetapi bukan pada waktu haid, atau sama sekali bukan sifat darah haid. Nah, bagaimana pula hukum darah ini? Nah, ini permasalahannya, ya. Nah, kita ingatkan sekarang apa yang diuraikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya. Kata beliau, "Al-ghalibul kathir anna al-untha idza hamalat inqata'a ad-damu anha." Qala al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, "Innama ta'rifu an-nisa'u al-hamla bi inqita'i ad-dami." Kebanyakan akan terhenti darinya. Ini kebanyakannya. Kata al-ghalib menunjukkan bahwa itu yang dominan, yang lumrah, yang umum, ya. Berarti sekaligus menyiratkan kepada kita bahwa ada perkara yang tidak umum, ya. Kemudian dinukilkan perkataan Imam Ahmad. Kata Imam Ahmad, sesungguhnya para wanita mengetahui kehamilan dengan berhentinya darah. Dengan pendapat ini, para ulama mengatakan Imam Ahmad melihat wanita yang hamil tidak mungkin mengalami haid. Kenapa? Karena justru dia mengenali kehamilannya dari terhentinya haid, ya. Ini satu pendapat sebenarnya dari pendapat Imam Ahmad, ya. Maka kata Syekh Ibnu Utsaimin, "Idza ra'at al-hamilu ad-dama fa in kana qabla al-wad'i bi zamanin yasirin kal yawmayn aw thalatha wa ma'ahu talqun fa huwa nifasun. Wa in kana qabla al-wad'i bi zamanin kathirin aw qabla al-wad'i bi zamanin yasirin lakin laysa ma'ahu talqun fa laysa bi nifasin." Karena itu kata beliau, jika seorang wanita, ini kesimpulan, jadi tolong digaris atasi. Digaris atasi artinya ditandai bahwa ini yang pokoknya dari pembahasan. Maka kata beliau, jadi itu hukum asal, bahwa wanita hamil tidak mengalami haid, itu hukum asal. Jika seorang wanita yang hamil melihat darah, jika darah tersebut sebelum melahirkan, qabla al-wad'i, sebelum melahirkan dalam waktu yang sedikit, artinya beberapa hari sebelum melahirkan, kal yawmain aw thalatha, seperti 2 atau 3 hari, wa ma'ahu talqun, yang disertai dengan proses persalinan, fahuwa nifasun, maka hukumnya darah nifas. Tentunya ini hanya terjadi pada usia kehamilan tua, ya. Mungkin 7 bulan atau 8 bulan, yang jelas boleh jadi terjadi kehamilan prematur, ya. Intinya adalah bahwa jika darah pada waktu seperti itu, pada usia 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan, atau mungkin 6 bulan lebih sedikit, seorang wanita tiba-tiba mengeluarkan darah. Kemudian darah yang keluar ini berlangsung selama 2 atau 3 hari, ya sebelum melahirkan, yang disertai dengan tanda-tanda melahirkan,
persalinan, talak, ya, pecahnya ketuban dan sebagainya. Maka tidak ada perselisihan di antara para ulama, hukumnya adalah hukum nifas. Jadi ingat, kalau begitu nifas sebenarnya bukan ada perselisihan di antara para ulama juga, ya. Sebab sebagian ulama melihat darah nifas hanyalah darah yang keluar bersamaan dan sesudah melahirkan, bersamaan. Jadi artinya sehari atau beberapa jam sebelum melahirkan, hanya itu yang disebut darah nifas, yang kemudian sekaligus disertai dengan keluarnya bayi. Adapun darah yang keluar ketika menurut istilah kedokterannya mungkin pembukaan 1 jari, 3 jari, ya, maka itu menurut sebagian ulama belum disebut darah nifas. Wanita masih mesti sholat. Itu pendapat sebagian ulama. Tetapi yang kuat dari pendapat ulama, dan itu pendapat Syekh Al-Taimiyah, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, bahwa apa yang menyertai kehamilan, baik sebelum, ketika maupun sesudah kelahiran, maka disebut dia nifas. Meskipun itu 2 atau 3 hari sebelumnya. Meskipun itu 2 atau 3 hari sebelumnya. Ini jelas nih ya. Tapi ingat, ini terjadi hanya pada kehamilan tua biasanya, ya. Ya, ala kulli hal, selama dia adalah suatu bentuk janin yang berbentuk. Kenapa? Karena kalau terjadi seorang wanita mengeluarkan darah, kemudian keluar, tetapi karena belum waktunya, ya tentunya mati dia, maka dilihat apa yang terlahir tersebut. Jika dia mudghah, sudah mudghah berupa gumpalan daging, mukhallaqah, yang sudah berbentuk, dan berbentuk maksudnya adalah ada corak wajah dan sebagainya, maka sudah sah hukum nifas pada wanita tersebut. Berlaku hukum nifas meskipun dia belum bernafas atau belum ditiupkan ruh kepadanya, ya. Demikian pula jika ditiupkan ruh tapi dalam keadaan prematur sehingga meninggal, ya. Selama bahwa yang diketahui yang lahir adalah bayi atau janin yang ditandai dengan bentuk khutut atau mukhallaqah seperti dalam ayat, maka berlaku hukum nifas. Adapun sebelum itu, apakah ketika masih alaqah 30 hari pertama dan 40 hari pertama, atau 40 hari yang kedua, yaitu alaqah, gumpalan darah, maka belum disebut dia sebagai janin menurut syariat. Meskipun boleh jadi menurut hitungan kedokteran, tes kehamilan, bahwa itu adalah janin. Tetapi ketika dia terlahir dalam keadaan belum berbentuk, maka hukumnya damu fasid, darah rusak. Maka sang wanita yang seperti ini menjaga apa yang keluar dari darah, ya, membersihkan dirinya. Setelah itu wajib sholat dan melaksanakan puasa yang wajib jika bulan Ramadan. Kenapa? Karena yang dilahirkan belum dihukum secara syar'i sebagai janin karena belum berbentuk, ya. Jadi ini sebagai gambaran, nanti akan lebih rinci mungkin pembahasannya di kesempatan yang lain. Yang jelas kita diingatkan di sini bahwa jika dia disertai dengan kelahiran, maka berarti dia adalah darah nifas, ya. Wa in kana qabla al-wad'i bi zamanin katsir. Adapun jika darah itu keluar sebelum melahirkan bayi, sebelum jadwalnya, di zaman yang katsir, dengan waktu yang lama, ya, dalam kehamilan muda misalnya atau yang lainnya, ya, atau sebelum melahirkan, atau qabla al-wad'i bi zamanin yasir, atau sebelum melahirkan tapi waktunya juga dekat, artinya kehamilan tua juga, ya, hanya saja laisa ma'ahu talqun, tidak disertai dengan pembukaan, tidak disertai dengan proses, ya, melahirkan kelahiran bayi, karena secara alamiah bayi akan mencari jalan keluarnya sendiri, ya, dan kemudian terjadi kontraksi otot rahim dan sebagainya sehingga terjadilah pembukaan, ya. Jika tidak disertai dengan itu, maka dia hukumnya bukanlah nifas, falaysa binifasin, ya. Jadi cuma ada nifas atau bukan nifas. Kapan dia nifas? Jika dekat waktunya dengan waktu kelahiran dan disertai dengan proses kelahiran.
meskipun 2 atau 3 hari sebelumnya, maka dia nifas. Adapun jika jauh jaraknya atau dekat tetapi tidak disertai dengan proses kelahiran, maka dia disebut darah rusak, bukan nifas. Maksudnya darah rusak artinya bahwa dia adalah darah yang tidak dianggap oleh wanita sebagai penghalang dari sholat dan puasa ataupun tawaf. Tetap dia melaksanakan ibadah-ibadah tersebut dan tidak terhalangi dari semua aktivitas wanita yang bersih. Jelas ya? Ya. Nah, sekarang cuman pertanyaannya, lakin hal yakunu haidan tasbutu lahu ahkamul haid atau yakunu damu fasadin la yuhkamu lahu bi ahkamil haid? Akan tetapi darah yang tadi bukan nifas itu, untuk yang waktunya jauh dari waktu kelahiran atau dekat dengan waktu kelahiran tetapi tidak disertai dengan proses kelahiran, dia bukan nifas kan? Ya. Nah, pertanyaannya, apakah dia darah ini tadi dianggap sebagai darah haid sehingga berlaku hukum haid bagi sang wanita, atau dia dihukumi sebagai darah rusak yang tidaklah berlaku padanya hukum-hukum haid? Ini inti pembahasan kita. Nah, di sini kata Syekh ada khilaf di antara para ulama. Ada khilaf di antara para ulama tentang hal ini. Ya. Adapun khilaf tersebut, jumhur ulama berpendapat bahwa dia bukanlah haid, disebut darah rusak. Ini jumhur ulama. Dia adalah pendapat dari Imam Ahmad, atau tepatnya satu riwayat dari Imam Ahmad, pendapat Imam Abu Hanifah, Sufyan Ats-Tsauri, Al-Auza'i, Abu Ubaid, Abu Thawr, Ibn al-Munzir, Ibn al-Musayyab, Atha, Hasan, Jabir bin Zaid, Ikrimah, Muhammad bin Munkadir, Asy-Sya'bi, Makhul, dan Hammad. Ya, ini pendapat jumhur ulama, pendapat kebanyakan ulama. Tidak ada dalam kitab, ini tambahan dari kita, bahwa kebanyakan ulama berpendapat dia bukanlah haid, bukan haid, bukan nifas. Ya, sepakat bukan nifas. Tetapi sekarang apakah dia haid atau bukan darah rusak? Jumhur mengatakan dia darah rusak, bukan haid. Jelas ya? Siapa jumhur? Yang tadi disebutkan. Ya, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, Imam Abu Thawr, Abu Ubaid, kemudian Makhul, Hammad, Atha, Hasan, Ikrimah, Jabir bin Zaid dan sebagainya. Ya. Nah, mereka mengatakan bahwa itu bukanlah darah haid. Mengapa? Karena wanita yang hamil menurut mereka tidak mungkin mengalami haid, tidak mungkin. Sehingga meskipun sifatnya sifat darah haid, ya, kejadiannya awal bulan juga tetap awal bulan, seperti ketika belum hamil, tetap tidak dianggap sebagai haid kata mereka. Kenapa? Karena mereka mengambil kaidah bahwa wanita yang hamil tidak mungkin mengalami haid. Apa dasar kaidah itu? Mereka berasal dengan beberapa hadis. Di antaranya adalah hadis riwayat Abu Daud, Sahih riwayat Abu Daud, ketika Nabi berkata tentang Sabaya Autas. Sabaya Autas itu sekelompok wanita dari suku Autas yang kemudian menjadi tawanan perang, ya, dan akhirnya mereka menjadi milik kaum muslimin Sabaya yang boleh dijadikan budak ataupun dinikahi, ya, maka kemudian atau digauli, ya. Maka kemudian Nabi mengingatkan kepada para sahabatnya dan mengatakan bahwa la tutau al-hamilu hatta tada'a wala ghairu dzati hamlin hatta tahira haydatan. Kata Nabi dalam hadis sahih riwayat Abu Daud, tidaklah digauli. Jadi yang punya budak tadi dari para sahabat tidak boleh menggauli budak-budak tadi itu dari wanita yang hamil di antara mereka hatta tada'a, hingga dia melahirkan anaknya. Ya. Jadi kalau dia sudah miliki itu ternyata hamil, biarkan dulu dia melahirkan. Setelah itu selesai bersih dari haidnya dan nifasnya, barulah dia boleh menggauli budaknya. Ya. Wala ghairu dzati hamlin, dan tidak pula wanita yang tidak hamil, hatta tahida haydatan, sampai dia haid satu kali haid. Jelas ini ya?
syahidnya dari hadis adalah apa? Digandengkannya dua hukum, yaitu apa? Wanita hamil dan wanita yang tidak hamil. Yang hamil, bagaimana cara dibolehkan untuk digauli jika telah melahirkan, karena itulah iddahnya, ya. Adapun yang tidak hamil adalah ketika dia haid satu kali. Jika dia telah bersih satu kali haid, bagi kosong rahimnya, boleh digauli oleh majikannya, ya. Nah, di sini dapatkan bahwa ternyata keadaan haid dijadikan pertanda bahwa dia tidak hamil. Jelas ini. Karena intinya dilarang untuk menggauli, jangan sampai dia dalam keadaan hamil dari bekas suaminya orang kafir, ya kan? Dan kalau dia hamil terjadi percampuran, digauli setelah melahirkan, diakui anak kita, ternyata dia adalah anak dari suaminya yang dahulu yang kafir. Maka untuk mencegah hal itu, percampuran nasab, ya kan? Maka adalah hukum ini. Itu apa? Wanita yang hamil, tunggu dia melahirkan dulu. Wanita yang tidak hamil, ya, jangan diganggu gugat sampai dia haid dan bersih. Tastabriu haidatan dalam riwayat yang lain. Jelas ini? Maka sekali lagi intinya bahwa wanita yang haid atau haid di sini dijadikan alamat dan pertanda bahwa wanita tidak hamil. Kalau di kata mereka tidak mungkin wanita yang hamil itu haid. Kebalikannya, ya, tidak mungkin wanita yang hamil mengalami haid. Kenapa? Karena haid adalah tanda bersihnya rahim dari janin. Jelas? Ya, itu pendapat jumhur ulama. Baik, pendapat sebagian ulama yang lain, yaitu pendapat dari Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik, Zuhri, Laits bin Sa'ad, Qatadah, Ishaq bin Rahawayh, dan satu riwayat dari Imam Ahmad. Dia berpendapat bahwa mungkin wanita yang hamil mengalami haid. Pendapat Imam Syafi'i, Imam Malik, Laits bin Sa'ad. Laits bin Sa'ad ini sesama dengan Imam Malik, ya. Kemudian juga Imam Zuhri dari tabi'in, kemudian Qatadah dan Ishaq bin Rahawayh, dan satu riwayat dari Imam Ahmad. Dia mengatakan bahwa wanita yang hamil mungkin mengalami haid. Dan ini pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan pendapat yang dipilih nanti oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ya. Kalau mereka mengatakan mengapa begitu terjadi? Mengapa mungkin terjadi? Mereka mengatakan mungkin terjadi. Sebab apa? Kejadian ada seperti itu. Dalam kenyataannya ada beberapa kasus terjadi di mana seorang wanita sebelum hamil mengalami haid yang biasa dan rutin. Setelah kehamilannya tetap dia mengalami haid seperti waktu haidnya sebelum kehamilan. Maka kata mereka, ketika kejadiannya seperti ini, maka tidak ada alasan bagi kita untuk mengatakan itu bukanlah haid. Kenapa? Karena sifatnya sifat darah haid. Waktunya juga tidak berubah dari waktu haidnya. Sehingga kalau begitu, dia adalah keadaan haid. Dan keterangan ayat yang umum yang dipakai di dahulu dalam pembahasan yang lalu, ya, itu dalam surah Al-Baqarah, dijelaskan anil mahid qul huwa adza fa'tazilun nisaa fil mahid, ya. Keterangan ayat yang umum yang menunjukkan bahwa kapan ada sifat darah haid maka berlaku hukum haid, ya. Ini pun berlaku pada wanita yang hamil, kata mereka. Tidak ada pengecualian, ya. Walaupun mereka mengatakan memang hukum asalnya wanita yang hamil tidak mengalami haid. Tapi ketika terjadi, maka kata mereka tidak ada alasan bagi kita untuk menolaknya. Nah, bagaimana mereka menolak keterangan dalam hadis? Atau bagaimana mereka mengarahkan hadis? Riwayat Abu Dawud tadi dari Abu Sa'id Al-Khudri, ya, yang Nabi mengatakan tidak boleh menggauli wanita yang hamil sampai dia melahirkan, dan wanita yang tidak hamil sampai dia bersih dari haidnya. Menunjukkan haid pertanda bersihnya rahim. Artinya tidak mungkin ada pertemuan antara haid dengan kehamilan. Maka mereka menjawab,
dan mengatakan bahwa sesungguhnya hadis tadi benar menunjukkan bahwa haid adalah alamat yang zahir, artinya yang tampak, yang menunjukkan bahwa rahim bersih dari janin, tidak ada janin. Alamat, kata beliau. Dan alamat mungkin terjadi perubahan dari apa yang terjadi dari alamat tersebut, manakala ada alamat yang lain yang lebih zahir. Maksudnya apa? Bahwa boleh jadi terjadi wanita dalam keadaan hamil tetap mengalami haid, dan itu terbukti terjadi, kata mereka. Kasusnya ada, ya. Bukan bahwa dia kasus yang satu di antara berpuluh juta orang, tidak, tapi cukup banyak juga kasus itu terjadi. Sehingga kata mereka kalau begitu ada alamat yang zahir yang lebih kuat lagi, yaitu apa? Haidnya, yang dia lebih zahir, sehingga menunjukkan, kita pun menetapkan itu hukumnya hukum zahirnya adalah apa? Dia haid. Adapun kehamilannya, toh tidak hanya pendeteksi kehamilan adalah adanya atau tidak adanya haid. Toh kita punya alat yang lain untuk mendeteksi kehamilan. Dan kalau sudah busung atau besar, kata orang, ya, tentulah sudah tampak, ya, bahwa dia sedang dalam keadaan hamil, ya. Meskipun mungkin terjadi hamil semu dan sebagainya, ya. Tetapi intinya, kata mereka, kehamilan tetap diakui, ya. Tapi kalau ada bentuk lain, yaitu bentuk haid, dan itu lebih zahir, maka tetap dihukumi dia adalah hukum wanita yang hamil tapi mengalami haid. Sehingga ketika dihukumi sebagai wanita yang haid, dia tidak boleh sholat dan tidak boleh berpuasa. Dengan kata yang berlaku hukum wanita yang haid, ya. Itu pendapat sebagian di antara para ulama. Kita lihat jawaban Syekh dalam masalah ini. Kata beliau, dalam masalah ini ada khilaf di antara para ulama. Wassawabu annahu haidun idza kana ala wajhi al-mu'tad fi haidha, lianna al-asla fima yasibu al-mar'atu min ad-dam annahu haidun. Nah, kata beliau, yang benar, menurut para ulama yang dua tadi ini, yang benar kata beliau, ini pendapat beliau, ya, bahwa jika bahwa dia adalah haid, bahwa darah yang keluar adalah haid, wanita hamil tersebut dihukum wanita yang juga haid jika darah yang keluar ala wajhil mu'tad, dalam bentuk yang biasa, fi haidha, dalam waktu haidnya. Ini penting, ya. Artinya bahwa dihukumi dia haid selama dia sesuai dengan kebiasaannya dahulu sebelum kehamilan. Dan itu diuraikan oleh Syekh dalam kitabnya Syarhul Mumti juz pertama halaman 470, ya. Beliau mengatakan, ya, dan haid wal haidu mal hamli yajib at-tahaffuz fihi, wa huwa anna al-mar'ata idha istamarrat tahidu hayrataha al-mu'tad ala siratihi allati kanat qabla al-hamli fa innana nahkum bi annahu haidun. Dalam Syarh Mumti juz pertama halaman 470, Syekh rinci jelaskan maksud dalam bentuk yang biasa. Kata beliau, haid yang terjadi pada kehamilan, kita wajib untuk berhati-hati padanya. Yaitu bahwa jika seorang wanita terus mengeluarkan darah haid seperti haid kebiasaannya, ini penting contohnya, ya. Jika seorang wanita terus mengeluarkan darah haid seperti haid kebiasaannya, ala siratihi allati kanat qabla al-hamli, persis seperti sejarahnya sebelum kehamilan, fa innana nahkumu bi annahu haidun, maka kita menghukumi itu adalah haid. Jadi ini kalimat penting pada Syarh Mumti adalah pada kalimat tahidu haidataha al-mu'tad, dia haid seperti haidnya yang biasa, ala siratihi allati kanat qabla al-hamli, persis seperti sejarah sebelum dia
hamil. Jadi ada dua perkara ya. Pertama bahwa dia sifatnya tidak sesuai darah haid. Yang kedua adalah bahwa sejarahnya, siklusnya, awal bulannya, akhir bulannya, lamanya dan sebagainya persis sama seperti sebelum hamil. Kalau sudah begini keadaannya, tidak ada jalan lain keluar dia adalah haid. Ya. Amma law qata'a anha ad-dam thumma 'ada wa hiya hamilun fa innahu laysa bihaidin. Adapun jika darah itu terhenti dari sang wanita terus dia hamil, bulan pertama tidak darah, bulan kedua tidak darah, bulan ketiga tiba-tiba keluar darah, ya, meskipun sifatnya seperti sifat darah haid, maka kata Syekh tidak lagi disebut sebagai darah haid. Kenapa? Karena sirahnya tidak seperti, ya, kemudian pernah terputus, ya, kemudian kedua juga, ya, keadaannya bukanlah seperti darah haid yang disebutkan sebelum kehamilan. Kalau ini terjadi berarti bahwa dia bukan haid. Hukumnya apa bukan haid? Dia darah rusak, darah kotor. Tetap dia harus sholat dan puasa serta tawaf jika melaksanakan haji atau umrah. Ya, itu penjelasan beliau dalam masalah ini. Ya, jadi kalau begitu kata Syekh, yang benar dari pendapat para ulama, dia adalah haid selama bentuknya seperti dalam bentuk kebiasaan wanita tersebut sebelum mengalami kehamilan. Apa dasar beliau merujukan pendapat sebagian ulama, bukan pendapat jumhur? Jumhur artinya kebanyakan ulama. Apa dasar beliau? Kata beliau, li'anna al-asla fima yusibul mar'ah annahu haidun. Karena hukum asal setiap darah yang keluar dari wanita dihukumi darah haid. Itu kaidah asal. Hukum asal darah yang keluar pada wanita dihukumi darah haid. Ya. Idza lam yakun lahu sababun yamna'u min kaunihi haidan wa laysa fil kitab was sunnah ma yamna'u haidu hamilin. Jika tidak ada sebab yang menghalangi dari keadaan bahwa darah itu adalah darah haid. Artinya hukum asal darah yang keluar dari wanita disebut dia darah haid jika tidak ada perkara yang menghalangi kenyataan bahwa dia darah haid. Maksudnya perkara yang menghalangi contohnya begini, ya. Seorang wanita mengalami haid yang rutin pada awal bulan misalnya, ya. Suatu ketika karena kejadian kecelakaan atau apa, ya, maka kemudian keluar darah di pertengahan bulan. Maka apa hukumnya darah ini? Darah rusak, bukan darah haid. Kenapa? Karena untuk dikatakan darah haid ada perkara yang menghalanginya. Kenapa? Karena adanya kejadian hadisah yang menyebabkan keguncangan dalam tubuh sang wanita, boleh jadi terjadi perdarahan di dalam dan sebagainya, ya. Maka kalau begitu dikatakan dia bukan darah haid. Beda kalau ternyata seorang wanita biasanya dia haid awal bulan, ya, tiba-tiba di akhir bulan ini mengeluarkan darah tanpa sebab, ya, maka apa darah? Apa hukum darah ini? Dihukumi darah haid. Kenapa? Karena hukum asal yang keluar darah dari darah wanita adalah darah haid. Dan mungkin terjadi maju mundurnya waktu haid. Kenapa? Karena telah disebutkan dahulu bahwa kata Nabi, inna hadza syai'un katabahu Allah ala banati Adam, bahwa haid adalah sesuatu yang Allah takdirkan bagi para wanita. Dan telah kita ingatkan bahwa haid berkaitan pula dengan keadaan psikologis sang wanita. Seorang wanita ketika menghadapi ujian, kadang haidnya cepat, ya. Seorang wanita ketika menghadapi pukulan, kejiwaan dan sebagainya, tiba-tiba terjadi keguncangan dalam siklus haidnya, bertambah atau berkurang lamanya haid. Maka itu perkara yang alamiah, perkara yang biasa, ya. Maka ini hukumnya apa? Tetap darah haid karena sifatnya sifat darah haid, ya. Perkara dia maju atau mundur tidak ada perubahan dalam hal kenyataan dia adalah haid. Ini pendapat yang kuat di antara para ulama. Akan kita bahas nanti lebih rinci. Karena ada pendapat yang lain, ya, akan kita bahas nanti lebih rinci tentang hal ini. Jadi kalau begitu,
Jadi asal darah yang keluar pada wanita adalah darah haid jika tidak ada sebab yang memungkinkan bahwa dia bukanlah dari haid. Artinya ada penyebabnya sehingga dia keluar. Dan kata Syekh Ibnu Utsaimin, tidak ada keterangan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi yang menghalangi keadaan haid bagi wanita yang hamil. Apa maksudnya? Maksudnya kata Syekh, tidak ada keterangan dalam Al-Quran dan Sunnah yang menyatakan secara pasti bahwa wanita yang hamil tidak mungkin mengalami haid. Itu intinya maksudnya. Ya, karena hadis yang artinya dengan itu dia mengatakan hadis yang tadi dipakai, hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang diriwayatkan oleh jumhur, tidak begitu kuat dari sisi makna, hanya menunjukkan alamat. Jika keluar haid biasanya tidak hamil. Jika berhenti haid, jangan-jangan hamil. Hanya alamat saja, ya kan? Jadi kalau adanya haid menunjukkan bahwa rahim bersih. Tidak mesti bahwa wanita yang haid itu tidak ada dalam perutnya janin. Kenapa? Sebab begitu pula keadaannya, ya. Wanita yang hamil atau wanita yang tidak haid, ya, wanita yang tidak haid tidak selamanya dia hamil, kan begitu? Pemikirannya begitu kan? Ya enggak? Saya ulangi sekali lagi, ya. Mungkin agak rumit, ya. Saya ulangi sekali lagi, ya. Jadi Syekh Ibnu Utsaimin membantah pendalilan jumhur yang berpendapat seolah-olah hadis Abu Sa'id Al-Khudri menunjukkan tidak mungkinnya wanita yang hamil mengalami haid. Maka dia mengatakan tidak ada keterangan Al-Quran Sunnah yang melarang wanita yang hamil mengalami haid. Artinya melarang berarti apa? Menafikan, ya, atau mengatakan tidak mungkin, tidak ada. Mari kita lihat keterangan dari hadis tersebut, bahwa sekali lagi hadis hanya menunjukkan dia pertanda zahir, pertanda alamat saja, ya. Dan alamat bukan berarti mesti. Ingat itu, ya. Jadi adanya haid pertanda bahwa rahim biasanya kosong. Jelas itu. Kalau kita mengatakan tidak, pokoknya mesti. Kalau ada haid berarti rahimnya kosong. Kita balik saja kalau begitu. Sekarang kalau tidak haid berarti pasti hamil juga. Pasti hamil juga. Ternyata tidak, ya kan? Banyak wanita yang baru saja melahirkan misalnya, ya kan? Setelah nifas, karena bayi menyusui dengan kuat, wanita kadang beberapa bulan tidak mengalami haid. Seperti maaf, ya, Ummunya Zainab sekarang, ya, anaknya sudah 10 bulan tapi belum haid sejak selesai nifas sampai sekarang. Berapa bulan itu? Apakah berisi? Kayaknya tidak. Kayaknya tidak. Tidak ada tanda-tanda, ya. Dari muntah atau apa saja belum pernah cek dengan alat. Artinya bahwa tidak ada, ya kan? Dan banyak kejadian seperti itu. Kenapa terjadi tidak haid? Karena kuatnya sang bayi menyusui. Bayi kalau kuat menyusui, maka secara otomatis wanita tidak akan subur. Dia tidak akan subur. Dan ciri tidak suburnya adalah tidak adanya haid. Ketika dia mulai haid, berarti awas, sudah mulai subur. Ya. Bagi yang punya pengaturan, siap-siap dengan pengaturannya, gitu, ya. Itu kalau sudah haid, sudah subur, ya. Jadi kalau begitu sekali lagi kita mengatakan, tidaklah kita mestikan wanita yang haid pastilah rahimnya bersih. Kenapa? Karena wanita yang tidak haid pun belum tentu hamil. Jelas? Maka dia hanya pertanda. Jadi kalau begitu benarlah kata Syekh Ibnu Utsaimin, tidak ada keterangan Al-Quran dan Sunnah Nabi yang sahih yang memastikan bahwa wanita yang hamil tidak mungkin mengalami haid. Jelas, ya? Kalau itu mungkin apa tidak? Mungkin, tetapi dengan syarat yang ketat. Karena apa? Karena biasanya seperti itu. Wanita yang hamil tidak haid lagi, biasanya yang dominan seperti itu. Tapi kalau terjadi kasus khusus, itu apa? Sifatnya berhaid dengan waktu sejarahnya persis seperti sebelum kehamilan.
maka menurut pendapat yang kuat dari pendapat para ulama, dia adalah haid. Ya. Dan kata Syekh, wa hadha huwa madhhab Malik wa Syafi'i wa ikhtiyar Syekh al-Islam Ibn Taimiyah. Dia adalah pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i, dan pilihan dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Bahkan diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, dia adalah satu riwayat dari Imam Ahmad. Ya, dan dia adalah pendapat Syekh Ibn Utsaimin dan gurunya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Dan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di mengatakan ini pendapat Imam Ahmad juga, dan yang sahih, yang kuat dari pendapat Imam Ahmad. Ya. Oleh karena itu, kesimpulan wa ala hadza, kesimpulannya, kalau demikian, fayasbutu li haidil hamili ma yasbutu li haidi ghairil hamili. Kalau begitu, sah berlaku tetap hukum bagi haidnya wanita yang hamil apa yang berlaku pula pada wanita yang haid selain kehamilan, kecuali dalam dua perkara. Maksudnya, sekarang kita membahas wanita yang sedang haid, ya, dan kita tahu untuk wanita yang haid ada hukum-hukumnya, seperti sholat, puasa, tawaf, ya, talak dan sebagainya, ya. Jelas ini? Tapi ingat, sekarang wanita yang haid yang kita bicarakan bukan lagi satu kasus, tetapi dua kasus. Apa itu? Kasus pertama yang normal, wanita yang haid tidak disertai kehamilan. Jelas ini? Ini umum biasa. Ya, akan dibahas pada pasal yang ketiga. Ya. Kemudian yang kedua, wanita yang haid tetapi dalam keadaan hamil. Jelas ini? Sekarang tidak tegas seperti berarti, ya. Sebenarnya ini menurut pendapat sebahagian ulama. Adapun pendapat jumhur tidak ada istilah seperti ini. Karena kata mereka tidak mungkin wanita yang hamil mengalami haid. Di pendapat jumhur kebanyakan kan? Mereka cuma bagi satu kasus saja. Itu apa? Wanita yang haid tidak mengalami kehamilan. Karena tidak mungkin kata mereka hamil. Jelas ini? Tapi sekarang menurut pendapat yang kuat, wanita yang haid terbagi dua. Kalau kita buat cabangnya ada dua, ya. Jelas ini? Apa cabang pertama? Wanita yang haid biasa, tidak hamil. Ini jelas, hukumnya saya kira jelas, ya. Yang kedua, wanita yang hamil haid tapi disertai dengan kehamilan. Nah, kata Ibnu Utsaimin, hukum keduanya sama. Jadi dua panah tadi ini, kalau antum buatkan panahnya, ya, nanti buat tanda sama dengan saja. Artinya apa? Sama hukumnya. Garis datar, kecuali dua perkara, kecuali dalam dua keadaan. Ya, ini yang akan dibahas oleh beliau, bahwa oleh karena itu wa'ala hadza fayasbutu li haidil hamil. Kalau begitu berlaku kepada haid wanita yang hamil apa yang berlaku pada wanita yang haid tetapi tidak hamil, sama hukumnya, illa fi mas'alatain, kecuali dalam dua permasalahan saja. Jelas? Apa itu? Pertama, at-talaqu, dalam masalah talak. Dalam masalah talak, yaitu apa? Fayuharramu talaqu man tuzimhu iddatu hal al-hayd fi ghairi al-hamil wala yuharramu fi al-hamil. Untuk masalah talak, masalah pertama, diharamkan mentalak wanita yang dilazimkan baginya iddah ketika dia haid dalam keadaan tidak hamil. Artinya wanita yang sedang haid, wanita sedang haid, kalau ini hamil ya, wanita yang sedang haid tapi tidak hamil, boleh ditalak atau tidak? Boleh dicerai dia dalam keadaan haid? Boleh dicerai atau tidak? Tidak boleh. Disebut talak bid'i. Talak bid'i, menjadi sunnah. Kenapa? Karena wanita yang sedang haid bukan dalam masa iddah.
Allah mengatakan wa talliquhunna li'iddatihinna, dan cerailah para wanita pada waktu iddahnya. Iddahnya apa? Pada waktu bersihnya. Ya. Maka wanita yang hamil, wanita yang haid, tidak hamil, tidak boleh dicerai. Ada kasus di mana Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu mencerai istrinya dalam keadaan haid. Ya. Maka kata Nabi, setelah ayahnya menyampaikan hal itu kepada Rasulullah dalam hadis riwayat Bukhari, maka Rasulullah muruhu falyuraji'ha, perintahkan Ibnu Umar supaya dia kembali kepada istrinya. Ya, kemudian biarkan dia haid, kemudian dia bersih lagi. Setelah itu dia cerai tanpa menyentuhnya, tanpa disentuhnya. Jadi apa? Kalau begitu apa? Talak wanita yang haid tidak dalam keadaan hamil hanya diharamkan ya, dan hanya boleh dicerai wanita itu dalam keadaan dia tidak haid, ya, atau bersih yang tidak digauli sebelumnya. Seperti ini. Jadi boleh dicerai kalau dia bersih dari haid, mandi bersih dari haid, saya belum dekat-dekati dia, ya, belum odo-odo istri saya, kemudian saya langsung cerai, boleh. Adapun kalau sudah diodo, ya, maaf ya, tanda kutip, ya, sudah digauli, ya, maka tidak boleh dicerai. Kenapa? Dikhawatirkan dia dalam keadaan nanti, ya, hamil nantinya atau apa? Perlu lihat dulu, ya. Maka kata Nabi, murhu falyuraji'hu, perintahkan dia falyuraji'ha, agar dia rujuk kepada istrinya. Alhasil, ini hukum jelas saja, bahwa wanita yang hamil, wanita yang haid tidak dalam keadaan hamil tidak boleh dicerai. Tetapi wala yuharramu atau wala yahrumu fil hamil, untuk wanita yang hamil boleh dicerai meskipun dia haid. Jelas maksudnya? Ya. Jadi untuk kasus yang pertama tadi, ingat cabang dua tadi, ya. Dan kita tarik berikan tanda sama dengan. Punya dua panah, ya. Panah pertama wanita yang haid dan tidak hamil. Panah yang kedua wanita yang haid yang hamil, ya. Ya, telah jelaskan bahwa hukumnya sama dengan kecuali dua permasalahan. Masalah pertama talak. Nah, maka kita lihat bahwa untuk panah yang pertama, wanita haid tidak dalam keadaan hamil, haram dicerai. Dicerai. Adapun untuk panah yang kedua, boleh. Tidak diharamkan untuk jatuhnya talak. Boleh dicerai. Mengapa demikian? Kata Syekh, li'anna at-talaqa fil haidhi fi ghairi al-hamil mukhalifun liqaulihi ta'ala fatalliquhunna li'iddatihinna, dalam surah Talaq ayat pertama. Amma talaqul hamili hal al-haidhi fala yukhalifu. Karena kata Syekh, adapun mencerai wanita dalam keadaan haid tidak dalam keadaan hamil, ini menyelisih firman Allah dalam surah Talaq ayat pertama, fatalliquhunna li'iddatihinna, cerailah mereka untuk mereka masuk kepada iddahnya. Wa amma talaqul hamil, adapun mencerai wanita yang sedang hamil dalam keadaan dia haid, fala yukhalifu, tidak menyelisihinya. Mengapa? Lianna man tallaqa al-hamila faqad tallaqaha li'iddatiha. Karena seorang suami yang mencerai istrinya yang sedang hamil, maka dia telah mencerai pada waktu iddahnya. Jadi bahwa dia mencerai wanita tersebut dan itu langsung masuk masa iddahnya. Sampai dia melahirkan. Maka di sini sang wanita tidak dirodini, tidak akan panjang masa iddahnya, ya, karena masa iddahnya adalah setelah melahirkan sang bayi. Jika setelah melahirkan, maka serta-merta habis masa iddah
iddahnya. Jadi dia dicerai langsung masuk masa iddahnya. Adapun wanita yang haid tidak dalam keadaan hamil, dicerai, dia belum bisa masuk masa iddahnya. Kenapa? Iddahnya berapa? Wanita yang dicerai. Al-mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathatu quru. Wanita yang dicerai masa iddahnya adalah 3 kali bersih dari haid. 3 kali bersih dari haid. Kan gitu? Ya. Wanita yang haid, wanita yang dicerai, maka dia masuk masa iddahnya selama 3 kali bersih. Jika seorang wanita bersih dicerai, ya, maka masuk masa iddah. Dia haid. Ingat ini, dia haid. Setelah bersih dari haid, maka setelah bersih dari haid, ini bersih, ya, yang bengkok haid, ya, dicerai dalam keadaan dia bersih tanpa dijima. Ini, ya. Kemudian masuk waktu haid. Bersih dari haid, masuklah 1 quru. Bersih dari haid. Kemudian haid lagi. Bersih dari haid, masuklah 2 quru. Kemudian bersih haid lagi. Bersih dari haid, masuklah berapa? 3 quru. Habislah masa iddah. Berapa bulan kira-kira? Kalau dicerai bulan ini, ya, dan kita ukur bahwa dalam dia haidnya secara rutin sekali dalam sebulan, ya, berarti berapa bulan ini? Bulan ini dicerai, Desember, ya, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, bulan 6 kira-kira selesai masa iddahnya, ya. Tetapi kalau dicerai dalam keadaan dia haid dicerai, maka tidak boleh, dibatalkan dan dia harus kembali lagi. Kemudian tunggu dia bersih, ya, tunggu bersih ini. Setelah itu tunggu dia haid lagi sekali. Setelah itu, setelah dia bersih, barulah disuruh pilih suaminya mau cerai apa tidak. Kalau cerai, silahkan cerai. Barulah berlaku berapa bulan? 6 bulan berikutnya. Jadi berapa bulan? 9 bulan, ya kan? Jadinya panjang. Ya, oleh karena itu dilarang mencerai dalam keadaan haid, dan haram hukumnya. Ada khilaf di antara para ulama apakah terjadi atau tidak. Artinya ini talak 1, dan yang berikutnya nanti setelah dia bersih, ya, disebut talak 2 atau tetap talak 1. Ya, yang jelas bahwa jadi panjang tidak masa iddahnya. Jadi panjang enggak? Masa penantian panjang kan? Ya, kalau dicerai pada waktu haid, tidak dalam kehamilan, tidak ini. Adapun kalau dia hamil meskipun haid, dia haid, saya cerai misalnya, dicerai, ya, maka apakah berlaku semua ini, kuru-kuru tadi ini? Tidak berlaku. Kenapa? Karena wa ulatul hamli ayyadana hamlahunna iddatunna ayyadana hamlahunna. Dan wanita yang hamil iddahnya adalah setelah dia melahirkan bayi yang dikandungnya. Maka ketika seorang wanita haid, dia, ya, sekaligus dia dalam keadaan hamil, dicerai oleh suaminya, tidak butuh yang tadi bersih atau tunggu bersih atau apa, tidak perlu. Kenapa? Karena akan otomatis habis masa iddahnya begitu dia melahirkan bayi. Jelas? Meskipun baru 3 jam setelah dia melahirkan, sudah keluar bayi, sudah selesai masa iddahnya. Jelas? Jadi kalau begitu berpengaruh enggak mencerai dia ketika dalam keadaan haid jika dia hamil? Berpengaruh, memperlambat iddahnya? Tidak berpengaruh sama sekali. Kalau begitu boleh mencerai. Ingat, boleh mencerai wanita yang dalam keadaan haid asalkan dalam keadaan hamil.
Adapun haid dan tidak hamil tidak boleh, haram hukumnya. Talaknya bid'i. Jelas? Itu perbedaannya. Adapun yang lain tentang salatnya, tentang puasanya sama saja. Tidak boleh tawaf, sama saja. Jelas? Jelas saya kira ya? Masalah pertama masalah talak. Jelas? Ya, mudah-mudahan jelas ya. Ya. Saya kira paling tidak sudah ada gambaran. Nanti kalau ada yang kurang paham bisa tanyakan kepada yang lebih paham ya, atau kepada kita kembali insyaallah ya. Kita lanjutkan dulu pembahasan ya. Kemudian kata Syekh bahwa jadi dibedakan. Mengapa dibedakan? Karena barang siapa yang mencerai wanita yang hamil meskipun dia dalam keadaan haid, maka dia telah mencerainya pada masa iddahnya, baik dia haid maupun bersih. Bersih artinya tidak haid. Lianna iddataha bil hamli, karena iddahnya wanita yang hamil itu dengan kehamilannya, bukan karena haidnya. Haidnya tidak dipandang dalam masalah iddahnya ya. Oleh karena itu tidaklah diharamkan wanita yang hamil untuk dicerai ba'dal jima', setelah jima', berbeda dengan yang sebelum jima' ya. Baik, dan tentang bolehnya talak wanita yang hamil ini, dia telah pendapat Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad. Pendapat bolehnya wanita yang hamil dicerai adalah pendapat Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, Ishaq ibn Rahawayh ya, Abu Thawr gurunya Imam Malik, ini Imam Abu Hanifah, Abu Thawr. Kalau Ishaq sahabatnya Imam Ahmad, Tawus bin Kaisan tabi'i, Hasan al-Basri, dan Ibn Sirin, Muhammad bin Sirin, ini tabi'i. Baik, masalah yang kedua yang berbeda, keadaan panah pertama dan panah kedua ya. Selain dua ini sama persis, tidak ada bedanya. Adalah masalah iddatu al-hamili la tanqadi illa biwad'il hamli, bahwa iddahnya wanita yang hamil tidaklah habis, tidaklah berhenti, tidaklah selesai kecuali jika dia telah melahirkan, baik haid maupun tidak haid ya. Sawa'an kanat tahidu am la, baik dia haid maupun tidak, karena firman Allah wa ulatul ahmali ya, wa ulatul ahmali ajalahunna an yada'na hamlahunna. Wanita yang hamil ajalnya, itu waktunya, masa iddahnya adalah mereka meletakkan atau melahirkan janin yang mereka kandung. Jika telah melahirkan, maka selesai masa iddahnya. Ya. Baik. Dalam kitab Syarh Mumti juz pertama halaman 469, Syekh Ibn Utsaimin menjelaskan lebih lanjut mengapa iddahnya terjadi perbedaan seperti itu ya, bahwa wanita yang haid tapi hamil, maka iddah dengan haid mulgha, dibuang, tidak dipandang. Tapi iddah yang berlaku adalah iddah hamilnya. Terjadi dua keadaan, itu hamil sekaligus juga haid ya. Kata Syekh, "Li'anna al-haidha la yasihhu an yakuna iddatan ma'al hamli, li'anna al-hamla yaqdi ala ma 'adahu min al-'idad." Kata Syekh, haid tidak sah dijadikan sebagai iddah bagi wanita yang hamil. Mengapa kata beliau? Karena hamil atau kehamilan merupakan penentu atas semua bentuk iddah. Semua bentuk iddah ya. Sebab kata beliau, kata Syekh Utsaimin, istusamma indal fuqaha ummul iddat. Karena kehamilan menurut istilah para ahli fikih disebut ummul iddat,
induknya iddah. Kata kita jenggona, ya, jenggonya iddah itulah kehamilan. Jika terjadi keadaan apapun yang terkumpul dengan keadaan hamil, mana yang menang? Iddah hamil yang menang. Contoh kasus adalah kejadian Subayyah Aslamiyah kalau tidak salah, seorang wanita dari Sahabiyah yang dia dicerai oleh iddah mutawaffa anha zawjuha, ya, dia meninggal suaminya, kematian suaminya, ya, maka wanita yang meninggal suaminya punya iddah atau tidak? Punya iddah, ya. Wanita yang haid tidak hamil ada masa iddahnya. Berapa masa iddahnya? 3 kali bersih, ya. Wanita yang hamil ada masa iddahnya. Apa masa iddahnya? Habisnya melahirkan. Nah, wanita yang meninggal suaminya juga ada masa iddahnya. Berapa itu? Bukan. 4 ashhurin wa ashra. 4 bulan 10 hari. Itu masa iddahnya. Wanita yang kematian suaminya, ya, yang diingatkan para ulama, maka ini bentuk yang menunjukkan besarnya kewajiban istri kepada suami. Adapun suami, jika istrinya meninggal, tidak punya masa iddah, ya, boleh kawin lagi, boleh apa, ya, bahkan mungkin meskipun istrinya masih ada boleh jadi, ya kan, ya. Seperti Abdullah bin Mas'ud ketika meninggal istrinya, serta merta dia menikah lagi. Ketika ditanya kenapa kau menikah, istrinya baru saja dikuburkan. Kata dia, saya tidak ingin mati dalam keadaan bujang. Ya. Mati dalam keadaan bujang. Jadi tidak benar kalau bujangan itu beruntung, ya kan? Tidak benar. Dan kan ada orang bilang, ya, katanya bujangan itu beruntung gitu. Jadi bujang itu beruntung, ya, kemana-mana bebas, tidak ada yang atur dan sebagainya. Tidak beruntung itu. Sampai Abdullah bin Mas'ud tidak mau. Ketika istrinya meninggal dia langsung kawin lagi. Kenapa begitu? Baru saja dikuburkan istrinya. Saya tidak mau mati dalam keadaan bujang. Ya, baik. Kita keluar sedikit, ya. Kembali kepada masalah apa tadi? Ya, bahwa wanita yang kematian suaminya iddahnya berapa? 4 bulan 10 hari. Ya, 4 bulan 10 hari. Yang sekarang belum saya bahas masalah tidaknya, ya. Itu asalnya umumnya. Nah, kemudian sang wanita Sahabiyah ini meninggal suaminya, dan ketika meninggal suaminya bersamaan dengan itu pula dia melahirkan. Maka apa yang terjadi dalam seperti ini? Ya, ada kasus seperti terjadi di kalangan para sahabat waktu itu. Maka terjadi khilaf di antara mereka. Sebagian ulama sahabat berpendapat dia mengambil abadu ajalain. Dia mengambil waktu iddah yang paling panjang. Apa yang paling panjang di sini? Empat bulan 10 hari. Sebab kalau tidak dia boleh kawin sekarang juga. Iya, kalau sudah melahirkan. Itu pendapat Ibnu Abbas, abadul ajalain. Sebagian ulama sahabat tidak, dia ambil iddah yang paling besar. Apa ini? Kehamilan. Paling dekat justru yang diambil, paling dekat, ya. Maka terjadi khilaf antara para sahabat hingga mereka berhukum dengan sahabat yang lainnya, sampai kemudian sahabat tersebut mendatangkan riwayat yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa ada kejadian wanita sahabiah seperti ini pula terjadi pada wanita sahabiah ini. Maka Nabi menjatuhkan iddahnya dengan iddah kehamilan, bahwa meskipun harusnya dia 4 bulan 10 hari berkabung, ya, dengan kematian suaminya, tapi tidak. Setelah bersih dengan melahirkan, setelah melahirkan dia, maka sudah boleh dia nikah. Habis masa iddahnya. Jelas ini. Ini hukumnya Nabi. Dan ketika datang hukum Nabi serta merta sahabat yang berselisih mengembalikan hukumnya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kejadian ini diambil faedah oleh para ulama. Tentang apa? Bahwa kehamilan ummul iddat,
induknya semua iddah. Pokoknya dia penuntut, baik keadaan meninggal suaminya atau keadaan yang lainnya pun, yang jadi patokan adalah hamil apa tidak, dan sudah melahirkan atau belum. Kalau sudah melahirkan, selesai. Kalau hamil, itu yang jadi patokan. Demikian pula hanya dengan masalah berkumpulnya kehamilan dengan haid, ya, bahwa berkumpulnya kehamilan dengan haid, maka haidnya tidak dianggap sama sekali, karena ada iddah yang lebih dominan, yaitu kehamilan dengan melahirkan bayi, ya. Jadi kata Syekh Ibnu Utsaimin bahwa dalil yang menguatkan pendapat ini adalah bahwa kehamilan memutuskan semua perkara dalam masalah iddah, dalam perselisihan iddah, karena dia dianggap oleh para ulama fuqaha sebagai induknya, jenggona, ya, iddah. Oleh karena itu kata Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, "Lau mata an imra'atihi," jika seorang laki-laki meninggalkan seorang istri. Ada pertanyaan mungkin, ya? Oh, anak-anak. Oh ya. Biasanya kalau itu ada pertanyaan, ya. Maaf, ya. Jika seorang suami meninggalkan seorang istri, siapa yang meninggal ini? Suaminya meninggal, ya, karena dia meninggalkan seorang istri, ya. Meninggalkan seorang istri, law mata an imra'atihi wa wada'at ba'da 3 sa'at. Kemudian sang istri yang ditinggalkan oleh mendiang suaminya melahirkan setelah 3 jam atau akal atau kurang dari 3 jam setelah kematian suaminya, fa innal iddata tanqadi, maka iddahnya selesai, ya. Bainama al-mutawaffa anha zawjuha bila hamlin iddatuha 4 ashhurin wa ashra. Sedangkan wanita yang meninggal suaminya dalam keadaan tidak hamil, iddahnya 4 bulan 10 hari. Itu hukum asalnya. Tapi ketika terjadi kehamilan, maka iddahnya bukan lagi dengan masalah meninggalnya suami, tapi dengan kehamilannya. Meskipun 3 jam atau kurang dari itu setelah suaminya meninggal, dia boleh menikah lagi kalau dia telah melahirkan, meskipun masih dalam keadaan nifas, karena nifas tidak menghalangi pernikahan, sebagaimana haid tidak menghalangi akad nikah, ya kan? Justru mengakrabkan, ya kan? Bisa perkenalan dulu lebih lama gitu, ya. Allah alam bisawab, ya. Ala kulli hal, bahwa intinya adalah permasalahan yang kedua. Biasanya yang tersenyum karena pengalaman. Ya, kalau begitu supaya tidak terlalu tegang, soalnya berat pembahasannya, ya. Jadi intinya kalau begitu sama masalah haid, baik dalam keadaan hamil atau tidak, sama semuanya. Jadi 2 permasalahan, ya. Masalah talak dan masalah iddah. Dalam talak maupun iddah yang dominan adalah kehamilan. Karena itu boleh dicerai meskipun dia haid, asalkan hamil, dan selesai masa iddahnya dengan melahirkan meskipun haid. Titik, ya. Saya kira jelas. Wallahu a'lamu bishawab. Jadi saya kira mungkin perlu kita ringkaskan sedikit sebagai kesimpulan sebelum masuk babak pertanyaan. Jika ada, kesimpulannya bahwa hukum asal dalam kebanyakan keadaan wanita yang hamil tidak mengalami haid, ya. Wanita yang hamil tidak mengalami haid, sehingga jika keluar darah, ini kesimpulan, ya, hukum asal wanita yang hamil tidak mengalami haid, sehingga kalau terjadi keluar darah dilihat cabang pertama. Ini kesimpulan, ya. Kok masih pakai cabang ya, apa saja, ya. Panah pertama, sehingga kalau keluar darah
beberapa hari, 2 atau 3 hari sebelum melahirkan, yang disertai dengan talak, disertai dengan proses kelahiran, maka kalau begitu hukumnya darah nifas. Panah pertama selesai. Panah yang kedua, jika darah itu keluar jauh sebelum kelahiran atau dekat tetapi tidak disertai dengan proses kelahiran, talak, ya, maka 2 pendapat, 2 cara, ya. Pendapat jumhur mengatakan dia pasti darah rusak. Jelas ini? Namun ini adalah pendapat yang lemah. Yang kuat pendapat yang kedua, pendapat Imam Malik, pendapat Imam Syafi'i, dan pendapat sebagian ulama yang lain, para muhaqqiqin, yang mereka mengatakan itu dihukumi darah apa? Darah apa? Darah rusak, asalkan bukan dengan sifat darah haid dan sirah atau waktunya waktu haid. Jadi pendapat pertama tadi pasti dia darah rusak, pasti darah rusak, ya. Ini pendapat jumhur. Pendapat yang kedua, dihukumi dia darah rusak asalkan sifatnya bukan darah haid dan bukan pada waktu haid seperti sebelum kehamilan, maka dia darah rusak. Adapun jika begitu, itu sifatnya darah haid dan waktunya seperti waktu sebelum kehamilan, maka dia adalah darah haid secara pasti dan meyakinkan. Secara pasti dan meyakinkan menurut mereka, ya, karena itu berlaku semua hukum-hukum haid kecuali 2 masalah. Apa itu? Berlaku hukum haid berarti kan, kecuali dalam 2 permasalahan, yaitu talak dan iddah. Kenapa? Karena ketika talak dan iddah berkumpul ke 2 sifat haid dan kehamilan, maka yang menjadi patokan adalah patokan kehamilan, bukan haidnya. Sehingga boleh wanita yang hamil ditalak meskipun haid, dan iddah wanita yang hamil adalah melahirkan meskipun haid. Nah, sudah jelas? Itu kesimpulan pembahasan. Maksudnya kesimpulan tentunya untuk memudahkan, ya. Kalau ternyata malah membingungkan, saya mohon maaf, ya. Wallahu a'lam bishawab.